Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ina Murafa dengan 3 digit NIM belakang 169 sebagai konselor, dan Saya Tata Deswita Anggrendra Putri dengan NIM belakang 202 sebagai konseli. hari ini saya akan mempraktekkan konseling dengan teknik reframing. Bener banget. Selamat menyaksikan. Selamat malam Mbak Tata. Selamat malam Mbak Ina. Bagaimana hari ini Mbak Tata? Sangat melelahkan. Kenapa kira-kira lelahnya itu karena apa? Karena tugasnya sangat banyak. Tolong ya, tolong, tugasnya banyak banget. Kira-kira tugasnya banyak ini memang karena nggak dicicil atau memang deadline-nya itu numpuk-numpuk? Tadi tugas saya itu udah dicicil Mbak Ina, tapi mintanya itu kayak harus gini, jadinya kan deadline-nya juga mepet. Jadi kayak seminggu ini kita itu harus gebrak beberapa tugas yang deadline-nya bersamaan. Oh gitu ya, makanya jadi capek banget. Bener banget. Kayaknya ini bener banget, ini cocok banget kalau Mbak Tata datang malam ini. Iya, karena saya udah ngerasa capek. Bener banget. Baik, Mbak Tata boleh cerita apa aja yang membuat Mbak Tata capek, yang membuat Mbak Tata sedih, apapun itu kerahasiaannya akan tetap saya jaga. Jadi Mbak Tata tidak perlu khawatir ya. Jadi gini Mbak Ina, tadi itu kan saya kan tugas minggu-minggu ini kan banyak banget ya Mbak Ina ya, apalagi akhir semester ya. Pastinya kan tugas tuh rentetan tugas banyak banget kan ya. Iya betul. Terus aku tuh kalau udah capek tuh gampang bad mood gitu loh Mbak Ina. Nah, bad moodku itu yang membuat masalah dalam hubunganku. Kenapa? Gitu. Jadi itu gini, pacarku ya itu juga kan kuliah. Dia kan kuliahnya sibuk banget, lebih sibuk daripada aku gitu kan. Lebih capek dan lebih nguras tenaga gitu kan ya. Terus habis itu aku tuh kayak aku juga capek gitu kan sama tugas itu banyak banget gitu. Jadi kayak aku tuh nggak bisa ngendaliin moodku. Tolong. Kira-kira nih, moodnya itu memang setiap capek atau mungkin karena sedang ada datang bulan atau bagaimana? Moodku itu kalau aku capek banget. Kalau capek jadi kemudian gitu ya. Jadi kayak gini ya, sebenarnya aku ngerjain tugas banyak banget. Terus habis itu kayak waktu itu aku di chat, padahal dia ngechatnya itu baik, penuh perhatian, tapi kenapa moodku itu kan udah jelek ya. Jadi dia tuh mau ngomong sebaik apa itu kayak aku nerimanya, kok diginiin sih gitu. Ini kayak malah dia yang tak marahin gitu, tapi di sisi lain dia tuh lebih capek daripada aku dan dia harus berusaha ngertiin aku gitu, tapi aku masih susah ngertiin dia gitu. Berarti Mbak Tata ini menyadari ya bahwa sebenarnya moodinya Mbak Tata ini itu kurang baik. Bener. Aku juga capek. Gak tahu. Saya paham karena saya juga perempuan ya. Moody adalah sebagian dari perempuan. Bener banget. Tapi kayak apa ya Mbak Ina, kayak aku tuh kayak ngendaliin moodku sendiri tuh susah gitu. Tapi dia tuh selalu bilang, kamu itu loh diperhatiin itu, nggak, bukannya bersyukur aku tuh udah belain kamu gitu, udah berusaha ngertiin kamu di sela-sela capekku gitu kan. Tapi kamu tuh nggak ngerti kok, malah ngajak ribut gitu. Terus aku tuh kayak, hah, aku ngajak ribut gitu? Kamu itu yang nggak bisa ngertiin aku, padahal dia udah ngertiin aku gitu. Kalau kayak gini tuh aku kayak sadar gitu, tapi ketika aku nggak capek tuh aku nggak sadar gitu loh Mbak Ina. Jadi aku nggak bisa ngendaliin moodku gitu. Berarti untuk sekarang kalau moodnya lagi berantakan gitu lebih sering cekcok ya sama pasangan? Iya, dan itu kayak aku lebih memilih silent treatment kan. Nah dia tuh kayak gini, kamu tuh jangan silent treatment, itu nggak nyelesain masalah gitu. Soalnya kan pemikirannya dia tuh lebih dewasa jauh banget daripada aku gitu.
Jadi dia tuh lebih baik aku ngungkapin semua isi hatiku daripada aku harus diem, karena kalau aku diem tuh dia malah nggak tahu mau gimana gitu. Iya, berarti pacarnya Mbak Tata ini lebih paham ya. Kira-kira menurut Mbak Tata nih, pacarnya Mbak Tata ini paham nggak soal mudi-mudinya cewek gitu? Paham, tapi kayak dia kan udah terlanjur capek tuh ya, dia kan lebih capek daripada aku, soalnya kuliahnya dia itu kuliah tapi sama job training, jadi ada kerjanya gitu kan, dan itu kayak lebih nguras tenaga gitu kan ya. Jadi mungkin dia udah berusaha ngertiin aku tapi aku nggak bisa di ngertiin, jadi dia ikutan kayak, ini anak kenapa sih, aku udah ngeluangin waktu gitu. Aku tuh juga tahu dia udah ngeluangin waktu buat aku Mbak Ina, tapi kenapa buatku itu loh, buatku Mbak Ina, buatku. Kira-kira ada nggak solusi lain yang kira-kira bisa gitu ngontrol moodnya Mbak Tata? Apa ya itu kayak kadang aku tuh kalau udah berantem gitu aku langsung diem, nenangin pikiranku dulu gitu. Tapi dia tuh kayak ngiranya aku tuh diemin dia, padahal aku diem itu buat ngilangin loh capekku dulu gitu. Pernah dikomunikasikan? Pernah sih Mbak Ina, dan dia tuh ngertiin, cuma gara itu sama-sama capek tuh Mbak Ina itu, jadi kayak kita itu malah jadinya adu argumen, ih kamu tuh loh kuliahmu lebih capek aku, dia bilang gitu. Ya emang sih Mbak Ina, emang aku sadar kuliahnya lebih capek dia gitu kan, soalnya dia tuh kayak, dia kan mahasiswa berprestasi ya, maksudnya beasiswa juga kan ya. Jadi tuh kayak kalau kuliah itu sistemnya ya gini, kayak harus Sherlock gitu, lokasinya di mana itu dipantau terus gitu. Jadi kan dia tuh sering berdiam di satu tempat lama gitu kan, itu juga kan jenuh, capek juga kan kalau waktu kelas online itu kan. Tapi kalau nggak kelas online mungkin ke kampus, kalau nggak gitu on job training itu tadi. Nah itu kan lebih capek kan Mbak Ina ya, apalagi tekanan dari mungkin perusahaan itu kan lebih banyak gitu. Nah, aku tuh menyadari kalau dia itu kuliahnya lebih capek daripada aku yang tiap hari sambat, mas tugasku lo banyak, mas aku lo capek itu. Tapi dia tuh selalu kayak gini, nggak apa-apa, semangat, pelan-pelan aja gitu. Tapi kayak aku tuh gini, kamu tuh bilang pelan-pelan gini, semangat gini, kamu tuh nggak tahu gini gini gini, padahal dia sendiri tuh lebih capek banget gitu loh. Baik, berarti Mbak Tata ini apa ya, modinya itu kadang tuh tidak terkendali gitu ya. Tapi untung saja kalau pacarnya tuh bisa mengerti. Iya, pacarku tuh pengertian banget Mbak. Aku bersyukur sih punya dia. Kalaupun dia denger ya, dia denger, aku pengen bilang aku bersyukur banget ketemu kamu gitu. Kalau menurut Mbak Tata nih, kira-kira hal apa yang bisa Mbak Tata lakukan supaya moodnya itu lebih bisa terkendali? Kayak kalau saya sendiri nih, kalau saya tuh lagi nggak mood, penyelamat saya tuh coklat. Kalau aku kan lagi diet ya Mbak ya, jadi kayak coklat itu bukan mengurangi stresku gitu loh. Jadi aku biasanya dengerin musik sampai aku benar-benar capek. Ini kayak musik yang bikin aku sedikit mengurangi stresku sampai aku bosan dengerin musik gitu. Berarti dengerin musik ya bisa lebih mengontrol emosi. Tapi kan itu butuh waktu juga ya. Karena kan tadi Mbak Tata bilang sampai capek. Kalau pasti waktunya tuh nggak sedikit kan. Iya. Sedangkan dari cowoknya Mbak Tata sendiri pengennya itu ya masalah itu kita selesaikan sekarang. Gitu. Jadi dia tuh kayak gini, bisa aku tuh kerja ya, kerjaku tuh kayak bahaya banget gitu kan. Jadi kamu tuh kalau ada masalah selesaikan sekarang, jangan besok gitu. Soalnya besok dia kerja, dia maunya fokus sama kerjaannya gitu. Terus oke lah fine. Tapi tetap aja kadang di tempat kerja juga aku di chatting gitu, apa sih aku bilang gitu. Nah itu kayak, kamu tuh kenapa? Aku tuh lagi kerja, dia tuh kayak soft-spoken banget. Tetap aja bikin aku bad mood. Jadi kayak apa ya Mbak Ina, mungkin waktuku yang kayak gini, aku tuh ngedengerin musik sampai bosan kan. Nah nanti kalau udah aku bosan gara-gara musik kan aku lupa tuh sama masalahku. Nah, aku
aku baikkan lagi tuh sama dia. Mas gini 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 cerita lagi gitu. Ya, ya. Berarti bisa kita kelompokkan ya bahwa Mbak Tata ini moodnya tidak terkontrol, dan cara untuk mengontrol moodnya itu tadi dengan mendengarkan musik mungkin membuat Mbak Tata lebih tenang, bisa lebih emosinya itu lebih terkontrol gitu. Kalau yang lain belum tahu sih Mbak. Ya jadi kayak baru langkah itu aja yang aku ambil itu buat ngendaliin moodku. Jadi aku masih kayak ini emang kurang efektif ya, soalnya kan memakan waktu lama ya kan, nunggu sampai aku bosen dulu kan ya, itu bisa beberapa musik sampai 10 pun kadang kurang gitu kan. Jadi aku masih belum menemukan langkah apa lagi ya yang bisa ngendaliin moodku gitu. Boleh mungkin nanti bisa kita searching bareng-bareng ya, langkah apa sih yang bisa kita lakukan selain mendengarkan musik supaya bisa mengontrol emosinya Mbak Tata. Itu kalau sebelum ke pasangan kan pasti interaksinya bisa dengan keluarga, bisa dengan teman. Untuk moodnya Mbak Tata sendiri bagaimana? Kayak apa ya, aku tuh kalau masalah ini ya, masalah aku sama pasangan kan kadang cerita ke orang tua aku nih ya kan, terus orang tua aku kan pikirannya rasional ya, iya yang bener itu cowokmu gitu bukan kamu gitu kan. Jadi kayak aku malah kayak aku tuh inginnya ngertiin, tapi kenapa orang tua aku tuh dukung pacarku, ya emang bener dia yang bener gitu kan, tapi aku sebagai anaknya tuh kayak malah aku gak dibelain gitu ya, karena orang tua kan pikirannya kamu tuh salah, kamu tuh dibilangin baik-baik sama dia gitu, dia itu udah ngertiin kamu gitu, kamu seharusnya tuh paham gitu loh. Tapi gara-gara aku yang katanya bad mood tadi ya, jadi kayak malah apa sih aku yang disalahin gitu. Kira-kira kalau kita tarik mundur ke belakang nih, ada gak sih faktor yang lain yang bikin moodnya Mbak Tata tuh berantakan seperti sekarang gitu? Apakah ada suatu kejadian atau bagaimana? Jadi sebelumnya saya tuh nggak punya pribadi kayak gini ya Mbak. Saya punya pribadi kayak gini tuh karena saya dulunya punya hubungan yang toksik yang mengajarkan saya seperti ini gitu. Kira-kira hubungannya itu bagaimana? Jadi hubungan toksik itu kayak gini, dia itu selalu marahin saya, selalu ngebetak saya, terus ngomong kasar ke saya, dan saya itu kan nggak bisa ya dibentak ya, jadinya itu kayak saya juga ikut meluapkan emosi, dan akhirnya saya juga ikutan toksik gitu, ikutan gampang marah gitu kan. Nah kebiasaan itu terbawa, soalnya hubungan saya yang sebelumnya itu sampai 2 tahun kan, itu kan menjadi kebiasaan gitu. Di dalam hubungan yang toksik itu mempengaruhi kesehatan mental saya gitu. Saya dulunya juga nggak punya kepribadian seperti ini. Saya itu dulunya juga ya udah gitu, santai gitu, ceria gitu, tapi gara-gara hubungan 2 tahun ini saya jadi kehilangan diri saya sendiri gitu. Itu ya yang menyebabkan Mbak Tata jadi lebih sensitif, lebih clingy gitu ya. Kira-kira Mbak Tata menyadari nggak kalau kan pasangannya sekarang sudah tidak sama dengan pasangan yang dulu ya? Iya, saya sadar kok. Ya, lalu menurut Mbak Tata, apakah benar ketika Mbak Tata melakukan itu ke pasangan Mbak Tata yang sekarang? Kelihatannya nggak benar sih Mbak, soalnya ya emang saya yang salah gitu. Saya tahu bahwasannya dia tuh udah benar gitu, tapi gara saya yang nggak bisa ngatur mood tadi, yang mungkin udah keterbiasaan selama 2 tahun itu ya, jadi kayak mau merubah kesetelan awal lagi tuh susah gitu loh Mbak Ina. Iya, saya paham, pasti susah ya karena hubungannya juga lama kan ya, 2 tahun. Tetapi kan bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk kita ciptakan kebiasaan yang baru gitu ya kan. Benar banget. Supaya hubungannya juga lebih baik,
apalagi sekarang juga sudah didukung dengan pasangan yang lebih suportif kan. Bener banget. Jadi menurut Mbak Tata sekarang nih, apa sih langkah awal yang pengen Mbak Tata lakuin supaya eh, kepribadian toksik dari hubungan yang kemarin itu tidak terbawa ke hubungan yang sekarang? Saya akan lebih sering-sering refleksi ya Mbak. Maksudnya kayak ketika saya marah saya akan mengatur nafas saya, ingin merilekskan pikiran saya ya agar bad moodnya itu nggak berlebihan gitu. Baik, itu adalah satu langkah yang baik ya yang Mbak Tata putuskan. Kira-kira kapan nih Mbak Tata bisa mulai menerapkan kontrol emosi? Mungkin mulai nanti ya Mbak. Ini saja saya masih marahan, tapi dia tetap ngabarin saya gitu-gitu. Tapi kan tetap kayak dia juga capek, pulangnya sore-sore terus gitu. Ini nanti aku akan coba lebih nenangin emosiku lah, lebih nurunin egoku gitu. Baik, semoga terlaksana ya Mbak Tata. Amin. Apakah masih ada yang lain? Enggak sih Mbak, ini udah rasanya udah sedikit lega. Aku bisa cerita ke Mbak Ina atas dasar bad moodku tadi yang buat pikiranku kacau, terus mungkin emosiku menggebu-gebu gitu. Baik, kalau seperti itu kita akhiri ya sesi pada malam ini karena juga sudah malam. Terima kasih Mbak Tata, saya sangat mengapresiasi karena Mbak Tata sudah mau datang ke sini dan bercerita dengan saya. Kita cari solusi dari permasalahannya Mbak Tata bareng-bareng ya. Sekali lagi terima kasih, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Mbak Ina karena udah mendengarkan cerita saya hari ini. Mungkin juga ini adalah awal buat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti sebelumnya. Ya baik Mbak, kasih.